penerima-penerima bansos yang lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Kita ingin ini periksa, kita ingin ketahui lebih jauh, dan untuk itulah kemudian kita koordinasi dengan PPATK. Jadi yang pertama itu kita penasaran juga dengan gagal salur ini, kenapa ini kok ada 3 juta lebih gagal salur. Padahal ini sudah masuk dalam data. Ternyata banyak masalah, kecocokan nama, kecocokan NIK dan lain sebagainya yang sekarang sedang terus diperbaiki dan sebagian besar sudah bisa salur. Sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN, basis data bantuan sosial berubah dari DTKS menjadi DTSEN. Yang kedua, DTSEN bersifat dinamis, tadi kami sudah sampaikan, jadi dimungkinkan sasaran penerima bansos akan berubah setiap 3 bulan sekali. Perubahan penerima bansos berkonsekuensi terhadap pengajuan BNBA baru, juga rekening baru secara kolektif atau yang disebut burekol, distribusi buku dan kartu, serta lain-lainnya yang membutuhkan waktu cukup lama. Ini yang kita cari cara dengan Himbara sekarang ini. Kita cari cara gimana bisa lebih cepat, karena ini akan terjadi setiap triwulan penyaluran. Pada triwulan penyaluran pasti ini kita akan ada burekol, buka rekening kolektif. Ada juga kita sedang berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan sinkronisasi data, mulai dari data kependudukan, kemudian update data kematian, data PNS, data kepemilikan kendaraan bermotor, data BPJS, data rekening listrik dan lain-lainnya, termasuk adalah data kepemilikan tanah. Kami juga sedang mempelajari sekarang ini penerima-penerima bansos yang lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Kita ingin ini periksa, kita ingin ketahui lebih jauh, dan untuk itulah kemudian kita koordinasi dengan PPATK. Nanti akan saya jelaskan pada berikutnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan, kami melakukan ground check, namun memiliki jangkauan yang terbatas, baru 12 juta ground check untuk KPM. Kemudian mengeluarkan mereka yang berkategori inclusion error, yaitu 1,9 juta KPM, terkoreksi dari penerima bansos. Yang dimaksud inclusion error itu adalah dia semestinya tidak mendapatkan bansos, tapi dia dapat bansos. Itulah inclusion error. Kemudian kita juga melakukan exercise bersama BPS, BPKP, dan Himbara. Memang untuk sementara kesimpulannya terdapat rekening gagal salur. Dan juga adanya keharusan pindah media salur dari PT POS kepada Bank Himbara. Jadi yang pertama itu kita penasaran juga dengan gagal salur ini, kenapa ini kok ada 3 juta lebih gagal salur. Padahal ini sudah masuk dalam data. Ternyata banyak masalah, kecocokan nama, kecocokan NIK dan lain sebagainya yang sekarang sedang terus diperbaiki dan sebagian besar sudah bisa salur. Nah, yang berikutnya adalah mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan bansos bersama dengan PPATK. Jadi setelah kita temukan beberapa hal yang membuat kita penasaran, kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama PPATK. Sebelumnya saya izin kepada Presiden untuk melakukan koordinasi dengan PPATK itu, dan kemudian Presiden mengizinkan. Setelah Presiden mengizinkan, maka kami ke PPATK pada Jumat minggu lalu. Setelah itu hari Sabtu seluruh data 28 juta rekening yang pernah menerima dana bansos dari Kementerian Sosial kita serahkan sepenuhnya kepada PPATK untuk dianalisis, untuk dieksplor, dan kemudian nantinya insya Allah kalau sudah ada hasilnya kami akan umumkan. Lalu membuka kanal usulan dan sanggahan melalui aplikasi usul sanggah kami lakukan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kemarin yang tadi disinggung hasil uji cepat yang telah dilakukan PPATK.
Jadi 28 juta data yang kita berikan kepada PPATK itu, kemudian oleh PPATK dicoba dipadankan dengan NIK yang diduga oleh PPATK itu turut bermain judol. Ada 9,7 juta NIK yang oleh ini PPATK ini, bukan kami ya, saya hanya menyampaikan aja. Ternyata jadi 9,7 juta NIK ini adalah data pemain judol tahun 2024, hanya tahun 2024. Belum 2023, belum 2022. Ini hanya tahun 2024 ya. Berdasarkan data dari Kemensos ya. 28 juta KPM yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial, 28 juta lebih KPM yang menerima dari, dicocokkan secara cepat oleh PPATK. Dicocokkan, dipadankan dengan 9,7 juta NIK data pemain judol tahun 2024. Dan ini baru di satu bank. Ini baru di satu bank, belum Himbara yang lain. Ini baru di satu bank Himbara. Nah, lalu apa temuannya? Ada 571.410 NIK-nya sama. Rekening ya, 571.410 rekening yang NIK-nya sama. Saya ulang ya, 571.410 rekening yang NIK-nya sama. 2% orang penerima bansos adalah pemain judol di tahun 2004. Jadi ini temuan PPATK setelah kita sodorkan data kita. Terdapat 7.500.000 transaksi dengan nilai 957 miliar. Ini exercise cepatnya PPATK setelah ditabrakkan dengan data kami. Jadi dari 571.000 rekening itu lebih, itu ada 7 juta lebih transaksi, Pak. Nah, dengan nilai hampir 1 triliun, gitulah kira-kira. Dengan nilai hampir 1 triliun. Ini PPATK, Pak ya, PPATK sekali lagi. Ini baru tahun 2024. Nah, nanti akan terus dieksplor, pada saatnya akan disampaikan ke kami. Setelah disampaikan ke kami, nanti akan kami jadikan bahan evaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana KPM-KPM yang telah menerima bansos lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih dari 15 tahun. Jadi semua ini adalah data yang akan kita tindak lanjuti, lalu kita akan evaluasi dan hasilnya nanti akan kita coba untuk jadikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan, baik itu lewat surat keputusan maupun lewat program-program. Kira-kira begitu ini.